Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kali ini kita coba belajar routing yang static routing ya. Static routing itu menggunakan router mikrotik ya. Kalau yang minggu kemarin kita sudah belajar konsep dasar routing tapi menggunakan Cisco Packet Tracer ya. Sekarang kita belajar yang static routing tapi menggunakan router mereknya mikrotik ya. Di static routing itu ada dua hal ini yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah konfigurasi dan update dilakukan secara manual. Berarti Anda kalau memiliki jaringan misalkan seperti ini, routing 4 router, gambar gitu ya, contoh lah ya, gitu contoh. Nah seperti ini. Kalau Anda memiliki router sebanyak 4, terus Anda pengennya antar klien satu, antar network satu dengan yang lain bisa saling terkoneksi. Ini kan beda network ya. Yang ini 192.168.1.2. Ini ya angka ketiganya 1 ya. Yang ini 192.168.10. Yang ini 192.168.20. Maka Anda bisa menggunakan router ya. Terus supaya antar network ini, antara network satu dengan yang lain bisa saling komunikasi, bisa share, bisa connect, maka Anda harus setting dulu routingnya, bisa routing statik atau routing dinamik ya. Bisa routing statik atau routing dinamik. Nanti kalau routing statik pilihannya cuma satu ya. Nggak ada macam-macamnya, cuma satu aja. Tapi kalau routing dinamik itu pilihannya ada dua, ada IGB sama EGP. Kalau IGB itu Interior Gateway Protocol, sedangkan kalau EGP Exterior Gateway Protocol gitu. Protokolnya namanya ini BGP kalau yang IGP. Kalau yang IGP macam-macam, ada RIP itu Routing Information Protocol, ada IGRP, terus ada OSPF. IGRP itu Interior Gateway Routing Protocol. Ada OSPF, Open Shorted Path First. Ada IGRP, Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Ada BGP, Border Gateway Protocol ya. Kalau yang IGP. Kalau yang IGP cuma satu, mulai sini ya, 1, 2, 3, 4, cuma 4. Tapi yang kita bahas hari ini adalah yang static routing. Berarti kalau ada tambahan router lagi di sini, ada tambah 2 router apa 3 router, nambah lagi lah. Maka Anda harus ngisi manual. Nyetingnya manual lagi, nambahin lagi itu loh manual. Yang kedua, update tabel routingnya juga manual. Ya. Di jaringan itu ada 2 tabel yang terkenal. Yang pertama adalah tabel routing. Yang kedua adalah tabel MAC. Ya, MAC address itu ada tabelnya, nggak hanya router, nggak ada routing yang ada tabelnya, tapi MAC address juga ada tabelnya. Kalau ingin melihat tabel routing di komputer Anda bisa pakai perintah gini mas, contoh ya. Kalau di Windows loh ya, route print. Ini adalah perintah di Windows tapi ya, melihat tabel routing, gitu ya. Ini adalah tabel routingnya. Kalau di Windows. Ya. Kalau di mikrotik beda lagi, kalau di Linux beda lagi. Gitu ya. Langkah berikutnya, sekarang kita coba setting ya, 2 router dulu aja. Berarti yang pertama ini ya, kita lihat di sini, arahkan ke sini. Nah ini, saya di sini menggunakan mikrotik RB941 ya, nggak usah terlalu dekat. Nah, ini, saya menggunakan mikrotik RB941 ini masuk ke rekaman nanti ya. RB941 ya. Anda kalau praktek atau Anda kalau latihan di rumah atau di sini ngejakannya, nggak harus pakai ini ya. Kalau adanya yang seri yang lain, yang warna putih, yang 951 juga nggak apa-apa gitu ya. Nah, cuma yang di sini adanya yang ini ya. Kalau yang warna putih ada di lab atas gitu ya. Intinya kalau ngejakan tugas mikrotik ya menggunakan router mikrotik gitu aja. Ini kita menggunakan ini. Terus sebelum dan sesudah praktek, mohon alatnya ini selain dirapikan juga di reset ya. Soalnya ini yang menggunakan nggak hanya kelas Anda aja, kelas lain juga menggunakan ya. Cara ngerisetnya ini ada 2 jenis, ada yang hard reset sama soft reset. Kalau yang soft reset caranya seperti ini. Ini Anda pasang kabel strike ya. Di mana Pak? Di Ether 2. Gitu. Di Ether 2. Ini saya ajari cara ngeriset dulu ya. Terus ujung satunya ditancapin ke PC Anda ya. Ke PC Anda. Oke ya. Berarti kabel sampean ujung satunya di router Anda, ujung satunya di PC Anda. Ingat-ingat ya. Nanti kalau lupa ya videonya dilihat ini lah. Tuh ya.
Pastikan kabelnya ya normal, bener gitu ya, kabel strike bener nggak putus dalamnya. Indikatornya apa? LED-nya nyala, ketika kabel nancep, LED-nya nyala gitu. Kabel apa Pak? Kabel strike, yang putih oranye-oranye gitu ya, atau yang putih hijau-hijau itu ya. Kabel strike adalah kabel jaringan tipe UTP atau STP yang digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan yang tipenya berbeda. Anda menggunakan kabel strike, bisa buat sendiri bisa, beli juga bisa, terserah Anda ya. Langkah berikutnya, sekarang kita coba buka Winbox gitu ya. Udah wis. Buka Winbox. Kita buka Winbox. Kalau nggak punya Winbox ya download, kalau nggak mau download ya minta ke Mas Satria atau minta saya. Cirinya sudah di reset, itu yang pertama adalah IP-nya adalah 000, terus identitasnya mikrotik gitu ya. Pastikan muncul ya MAC-nya ya. Kalau MAC-nya nggak muncul nggak bisa. Biasanya kalau MAC-nya nggak muncul itu gara-gara LAN card virtual box-nya masih aktif, masih enable. Berarti kalau Anda nyeting di PC, Pak, ini LED-nya udah nyala, Pak, kabelnya udah bener, Pak. Dicoba di komputer, di router sebelah mau, Pak. Tapi dicoba di komputer saya nggak mau, Pak. Kita jangan langsung, ini saran, jangan langsung menjustice router rusak, ya router ya, jangan gitu. Anda harus cek dulu. Ya ini tadi kita bilang, kita harus belajar menghadapi troubleshooting. Gitu. Kalau Anda terbiasa menghadapi troubleshooting, insya Allah ke depan kelas 3, ketika ada ujian error, tak gopo. Tapi kalau kita sejak awal, sejak kelas 1, paling nggak seneng net trouble, pengen ini lancar terus gitu kan ya. Itu kemungkinan kecil, Mas. Gitu ya. Sekelas Bu Ilvi, sekelas saya aja, itu kalau nyeting belum tentu lancar. Kadang-kadang online problem toko hardware, untuk koneksi ini. Mohon maaf, saya agak di luar topik ya. Contoh ketika ujian aja, yang menggunakan HP itu loh. Padahal kita pas simulasi ya lancar simulasi tapi ketika hari H, seringkali ketika hari pertama mesti trouble. Banyak guru-guru yang siswa yang protes juga banyak. Harapan kita bukan ngeprank sampean, harapan kita ya lancar. Tapi ya namanya barang-barang elektronik, namanya sistem. Ya kadang-kadang ya gitu. Oke, lanjut lagi ke sini ya. Pastikan LAN card virtual box-nya nonaktif, yang warna abu-abu dulu Mas, sampean matikan dulu aja. Terus pastikan mikrotiknya muncul MAC-nya di sini. Terus langkah yang pertama, MAC-nya diklik. Default-nya di sini adalah admin. Username-nya dulu Mas, admin. Password-nya nggak usah diisi, kosong. Anda enter boleh, Anda klik connect boleh. Kalau bisa masuk seperti ini, berarti router ini pernah dipakai siswa, terus sama siswa itu sudah di-reset. Kalau misalkan belum di-reset, cirinya satu nggak bisa login. Yang kedua, di sini Mas, muncul IP address muncul 172, 192 gitu loh. Bekasi arah ngilih biasanya. Atau muncul di sini, Pak, ini kok namanya kok Ermin Ihya, berarti ada siswa atas nama Ihya pernah pinjam, lali mungkin kubu KP, kubu mulai mungkin. Gak di-reset, papa wis kan. Pesan saya ke sampean, yaitu tadi, saat gurungin praktek, atau sesudah praktek, misalnya minta tolong, selain dirapikan, macam kardus, ditoto, dirapikan, di-reset dulu. Supaya nanti ketika dipakai teman sampean kelas lain, nggak komplain gitu Mas. Gitu. Kecuali Anda, Pak, ini saya bawa sendiri loh Pak, dari rumah loh Pak, beda lagi gitu ya. Oke. Klik MAC-nya, username-nya admin, password-nya dikosongin, login, connect gitu ya. Terus nggak usah dikasih password, nggak apa-apa Mas. Ya. Tapi nanti kalau nggak router itu Mas, yang versi terbaru loh ya. Kalau nggak dikasih password, nanti Anda kalau mau nyeting, mau ngeping melalui terminalnya mikrotik, nggak bisa. Dia mesti minta password. Saya kasih contoh ya. Ini, new terminal. Nah, ini dia minta password. Kalau nggak ada isi password, nggak mau. Ya, beres ya. Ini saya kasih password ya, passwordnya 1. Enter, bintang itu 1 ya di sini, 1. 1, enter. Udah bisa. Nah, ini konsekuensinya, ini kalau Anda logout, sign out, disconnect, atau logout, maka Anda nggak bisa dikosongin ini, Mas. Kalau Anda kosongin, nggak bisa masuk. Kan tadi udah ada passwordnya. Ini 1. Terus di enter boleh, connect boleh. Nah, seperti ini ya, ingat-ingat ya. Dari sini ada pertanyaan? Pak, tadi katanya ngajari cara ngeriset. Cara ngerisetnya gini, Mas. Yang soft reset tuh. Anda sudah nyeting banyak sekali, mari rek pindah gelombang rek, atau jangan mulai rek, ini IP, cara ngerisetnya. Bukan IP, Pak, sistem.
Sistem reset configuration, ingat-ingat ya, sistem reset configuration, diklik. Yang Anda checklist, yang Anda centang itu ada dua. Pertama ini no default sama do not backup. Anda reset, klik reset, yes, nanti dia restart. Udah gitu aja, beres ya. Oke. Terus cara settingnya gini mas, routing yang di sini. Mas. Pertama, tolong routernya dikasih nama, tolong routernya dikasih identitas. Caranya gini mas, sistem identity. Ya, Pak, kenapa Pak harus ada identitasnya? Tujuannya kalau besok Anda pas kerja, pas nyeting, banyak router, kalau nggak ada kasih nama, namanya semuanya itu mikrotik. Mas, sampai tunggu mikro sejak kardus, defaultnya itu namanya mikrotik. Kalau nggak ada kasih nama, mana-mana bingung sampai. Sing di ya gitu. Sing kono apa sing lantai loro apa lantai telu ya. Kasih nama sesuai dengan posisinya. Gedung lantai 2 pojok. Misalkan gitu. Kasih nama. Bayangkan ya Anda punya akses point pemancar tapi namanya sama semua misalkan. Terus pas trouble sini sing kono apa sing gini kan gitu. Bingung. Dikasih nama ya. Perangkatnya dikasih nama, router pojok, router lantai 2, router ruang guru, router mana gitu. Barusan tadi saya telepon Bu Lila di ruang PPDB itu akses poinnya bermasalah. Pak Iya minta tolong kalau Mas Satrio nganggur, Mas Satrio suruh ngecek di sana. Kenapa nggak connect gitu? Itulah manfaat orang IT yang paham. Padahal di situ ada Pak Triono, Pak Samsudinono. Kenapa kok nyeluk Pak Satrio? Soalnya menurut beliau, Bu Lila, sing dianggap paham jaringan ya Mas Satrio. Gitu loh. Ya makanya kalau Anda kerja besok mulai sekarang, asli sejak awal dulu lah. Mulai sekarang itu pesan saya ke sampean, sering-sering lihat lowongan pekerjaan. Sering-sering lihat. Mulai sekarang Anda harus menentukan, aku mending nyambut kayak endi ya. Mulai sekarang. Pengen usaha dhewe, dodolan apa tamel uang. Mboten Pak, kalau pengen ten pabrik bagian opo pean. Programmer Pak main apa isu ngopi. Kayak headset, earphone, bisa nyantai ngarepe laptop, bisa buka YouTube, streamingan. Ya, untuk syarat jadi programmer syaratnya apa ae? Yo ada Pak, ya mulai sekarang siapkan. Mulai sekarang siapkan. Soalnya biasanya dapat kerja, ngelamar itu saingan. Bukan gandeng-gandengan. Bukan apa-apa sepeda, saingan. Dites sama perusahaan. Itu bisa jaringan, bisa jaringan. Oh, bisa, Pak. Mana buktinya? Saya bisa programming, Pak. Mana buktinya? Buktinya mana? Makanya balik-balik Pak Iwan ngomong, sertifikat PSG yang diurus. Gitu ya. Tolong routernya dikasih nama, Ermin nama Anda siapa? Oke. Langkah yang kedua, interface-nya dikasih identitas, kasih komen. Contoh, klik interface ya, interface. Ether 1 kan ke internet Mas ya. Saya main ketik di gini. Klik dulu, Ctrl M. Ya apa Pak? Klik ini Mas. Ether 1 loh Mas, klikkan terus klik kanan, komen atau Ctrl ketik nama, internet. Yang Ether 2 dipilih, klik kanan, komen kesuwen Pak, langsung Ctrl M loh Pak. Ya wis. Ctrl M, pilihin dhisik, Ctrl M. Ether 2 kemana? Ke klien Pak, tulis ke klien. Pun nggih. Yes. Ini hanya ngasih komen Pak. Sekarang langkah berikutnya, pastikan router Anda connect internet. Pastikan router Anda connect internet. Caranya, klik IP, DHCP client, pilih Ether 1. Pak Ihya, Ether 1 belum ada kabelnya, Pak. Oke, sekarang saya kasih kabel. Bentar. Kabelnya ini seharusnya ya, sebentar. Ether 1 ya, sebentar. Ether 1, klik apply. Nanti di sini muncul, Mas. Muncul IP gitu. Muncul IP. Saya kasih contoh ya sebentar. Oke, ini ya. Yang Ether 1 ini ke internet ya, Ether 1 ke internet ini ya. Yes, ya. Ether 1 ke internet, Ether 2-nya ke komputer Anda ya. Gitu. Terus pastikan LED-nya nyala. Dua-duanya menggunakan kabel strike ya, kabel lurus ya. Warnanya terserah sampean, putih oranye boleh, putih hijau boleh. Oke, seperti ini ya. Terus di sini harus dapat IP. Tapi kenapa di sini nggak dapat IP gitu ya? Nah,
Ini loh kabelnya. Ini kabel. Kabel ini. Nah, itu ya, dapat IP ya. Ini kabel internetnya ya. Langkah berikutnya, oke, ini sudah dapat IP. Langkah berikutnya kita coba routernya bisa nggak ngeping ke internet, Mas? Perhatikan. Ping spasi google.com, huruf kecil. Ya, ingat huruf kecil. google.com. Pastikan replay, Mas. Kalau sudah, ini berarti routernya sudah connect internet. Langkah berikutnya, ini routernya ya, belum kliennya. Langkah berikutnya kita kasih IP, Mas. Kita kasih IP. Klik IP address. IP yang ke internet kan ini, Mas, 172.16 ya, Mas. Sekarang IP yang ke komputer kita. Komputer kita connect ke Ether 2 ya. Perhatikan. Komputer kita connect ke Ether 2. Berarti di Ether 2 kita kasih IP. IP-nya harus ada absen sampean. Contoh 192.168, absen saya 50 misalkan, Mas. 50.1. Semuanya sama, yang beda hanya di angka 50-nya. Tolong dilihat lagi video saya ini, bahwa yang diganti hanya angka 50. 50 Anda ganti, Anda sesuaikan sama nomor absen Anda masing-masing. Berarti nanti 192.168.absen.1 ya. Terus Pak, dikasih di sini slash-nya berapa, Mas? Slash 24 misalkan. Buat siapa ini, Pak? Ini buat Ether 2. Ingat-ingat, ini buat Ether 2. Klik apply. Kasih komen. Anda kasih keterangan ke klien. Oke. Klik OK. Kalau Ether 2 sudah dikasih IP, langkah berikutnya kita setting DHCP. Perhatikan, cara setting DHCP server di Mikrotik. Oke. Sekarang kita setting DHCP, Mas. Caranya klik IP DHCP server. Klik DHCP setup. Klik interface ini ya. Anda cari interface Ether 2. Soalnya Ether 2 adalah interface yang mengarah ke klien. Perhatikan. Ether 2 ini ya. Next, tinggal next aja. Next. Oke, beres. Tujuannya apa ini? Tujuannya agar klien secara otomatis dapat IP dari router ya. Kalau sudah, sekarang kita coba cek di network connection ini, Mas. Klik kanan, properties, IPv4, Anda buat automatic, ini Anda buat automatic. Kalau sudah, ini Anda klik kanan, disable. Terus Anda enable lagi, double klik ya, atau klik kanan enable. Tunggu sebentar, maka dia akan coba acquiring. Nah, ini dapat IP. Cirinya dapat IP adalah muncul pesan seperti ini. Terus di sini muncul tulisan network ini, Mas. Network 52. Ya, angkanya terserah sih, nggak harus 52 sih. Kita lihat, klik kanan, status. Ingat ya, no network access. Berarti ini belum connect internet. Yang connect internet masih routernya. Detail ini sudah ya. Dapat IP ya 50.254. Sekarang kita coba ngeping ke Ether 2. Tadi kita lihat Ether 2 tadi IP-nya berapa? IP address Ether 2 berapa? 192.168.50.1. Kita coba ping. Kita coba tes ya. Ping dari klien. Ping spasi 192.168.50.1. Pastikan replay. Pak Ihya ngeping ke router ya. Ingat ya, router Anda itu jadi gateway-nya. Router Anda jadi gateway-nya. Pak, saya ngeping ke router mau, Pak. Tapi ngeping ke internet nggak mau, Pak. Saya coba, Mas. 8844. Ini adalah IP public DNS Google ya. Oh, Pak, nggak mau, Pak. Coba lagi, Pak. Ping ke Google. Google.com. Sama, Pak, nggak mau, Pak. Kalau Anda ingin klien Anda bisa connect internet, menggunakan router, maka Anda harus mengaktifkan fitur yang namanya Internet Gateway. Caranya seperti ini, Mas. Perhatikan, cara setting Internet Gateway di router Mikrotik. IP, ingat-ingat, klik IP. Ini fungsinya agar klien Anda connect internet ya. Barangkali Anda nyoba, saya ulangi ya. Pak, routernya ngeping ke Google mau, Pak? Lo mau, Pak?
Ngeping ke Facebook mau Pak, ping Facebook. Mau. Tapi kliennya nggak mau Pak. Google nggak mau. Udah kan, berhenti. Anda tunggu ya, nggak bisa, error, request time out, RTO ya, anak TKJ bilangnya RTO ya. Ngeping ke facebook.com. Nah, juga nggak mau. Supaya mau, maka di routernya tolong Anda setting internet gateway ya. Syarat pertama internet gateway adalah harus pakai router ya. Kalau nggak pakai router nggak mau. Router merek apapun ya, nggak harus mikrotik ya. Yang kedua, harus diaktifkan fitur NAT-nya. Caranya gini, Mas. IP, terus firewall, NAT. Ya, NAT itu Network Address Translation ya. Pak, ini kalau misalkan klien pengen bisa connect internet, berarti routernya harus connect internet dulu, Pak. Benar. Berarti kalau Anda pengen kliennya connect internet, pastikan routernya connect internet, Mas. Kalau routernya nggak connect internet, nggak bisa. Gitu. Makanya Anda kalau nyeting di warkop, nyeting di kafe, sampai kepingin matiin internet di wong sak kafe, gak usah HP ini dibandingin, gak usah. Router pemancar ya, saya jabut ke powernya lu gak ada internet kan wongnya. Tinggal antena iki lho, Pak. Gak salah rame-rame jabutun jeglek ngene wis. Lampune mau router mati, gak kena wifi nek gitu. Sak kafe gak gelem, gak iso ya. Gitu. Diantemi wonge mari sampean ya. Klik add. Chainnya sosnat, tinggal biasanya ada bikin dok ini. Nanti diisi barang protokol, DSL pun nggak usah. Kalau untuk internet gateway yang Anda setting cuma 2 tempat, ingat-ingat. Satu adalah general, nomor 2 di action. Kalau yang di general yang di setting cuma ini aja Mas. Actionnya, chainnya sosnat, ingat-ingat. Terus out interface, pilih interface yang nyambung internet. Yang nyambung internet ether berapa? Ether 1, pilih ether 1. Kalau di soal besok kelas 3, Pak, di soalnya yang nyambung internet ether 5, Pak, maka Anda pilih ether 5. Berhubung ini nyambung ke ether 1, ya Anda pilih ether 1. Udah cuma 2 tok ini, kalau ditambah-tambahi paket mak, routing mak, gak usah. Belum tutup kuno ngeluh sampean. Risiki ya dhisik. Mari ngono masuk do action. Ingat ya ini 2 ya, chainnya SRC NAT, SRC itu source. NAT itu network address translation. Terus out interface-nya pilih interface yang nyambung ke internet. Gak mesti ether 1, gak mesti, tergantung kebutuhan, tergantung soal. Habis itu tab yang kedua yang dipakai yang ini, action. Yang advance extra gak usah data atik. Pilih action. Pilih sing ndi, Pak? Kok wake, Pak? Pilih sing masquerade tulisannya, Pak. Wis mari klik apply, oke. Ini namanya setting untuk internet gateway. Kasih keterangan, Pak. Diklik, klik kanan atau Ctrl M. Tulis aja begini, internet gateway. Gampang kok Mas. Jaringan itu gampang. Sepenting sampai ikhtiar, ya ikhtiar mau belajar, mau memahami gampang. Gak mau memperhatikan, gak mau mempelajari, jaga no sekolahan, nggak bisa. Berarti sampean kalau pengen pakar di bidang tertentu, pengen expert di bidang tertentu, belajarnya harus lebih gitu ya. Kayak orang main game itu, Pak. Main game seminggu pisan gak sok pro. Sak benang WC main game, turu main game, ngopi main game, tuh terus main game. Nah, jadi suwe ini sih rek misalkan main game kan jero. Ya pro. Sama dengan belajar ginian gitu ya. Kalau hanya waktunya praktek hari Selasa tok, mek petang jam 5 jam tok mari meni turu gak belajar belas. Ya wis lali, Pak. Gak sok pro, Pak. Ya iso mungkin lho angel suwe Pak ini. Oke ya, kita buktikan sekarang. Pak, tadi kan nggak bisa, Pak. Sekarang kita buktikan. Ngeping ke Google, enter. Sekarang bisa. Ya, tolong kalau Anda ada orang yang tanya ke sampean terkait jaringan, sampean harus bijak lah ya. Jangan, Mas, wifi gak sok connect, Mas. Ya, tuh nyarai gitu. Jangan gitu ya. Gak payu sampean yang diusahakan itu gak payu. Mas, flash disk gak sok dikenali, Mas. Flash disk apa sih? SanDisk. Tuh nyarai. Apa? Atau bisa juga ada orang yang ditanyain trouble jawabannya kembar. Gitu. Semoga aja di sini nggak ada lah ya. Mas kemarin loh Mas komputerku loh Mas gak esok mau Windows. Mambengi iso mambengi. Isu mau tanya lo kayak ngecalon tugas si Pak Imron loh. Gak esok mau Windows. Kenapa? Virus paling. Oke virus ya. Kalau menang lo Mas flash disk gak kenal flash disk Mas. Kenapa? Virus paling gitu ya.
virus paling. Aku lo gak suka garap matematika, virus paling gitu paling. Jawabannya kembar gak iso, ketara dek gak iso, milih gampangnya, virus paling. Ya apa solusinya? Dolen ae wis cukup meneh gitu. Komputerku lemot, laptopku lemot, ya apa solusinya? Dolen ae wis cukup meneh sing nyar Core i7. Jangan seperti itu. Tak dolane gini. Kadang-kadang ada pegawai yang nggak disukai bos itu ada, Mas. Contoh. Loh ini kok rusak routernya? Wis wayahe, Pak. Loh yuk wayahe kabeh kok wayahe. Dandan ono, kok sampean tulmeni. Sampean kejoge ini tujuannya dandani, Pak. Aja lah wis wayahe, Pak, wis rusak wayahe. Iki gak seneng aku, Pak. Sampean duwe anak buah ngono. Lho iki rusak, minta toko kan wis wayahe, Pak. Next. Ini udah bisa connect internet, Mas. Ngeping ke Facebook juga bisa, ya. Wis beres. Rutinnya, Pak. Rutinnya gini. Ini copy ya, settingannya ini akan saya copy ke situ, Pak. Sekarang saya ajari cara ngopi settingan. Barangkali Anda nyeting, Pak, kalau ini nyambut gawe dan perusahaan ini loh, Pak. Kantornya, Pak. Masa, oh, Pak. Kuatan kantornya, Pak. Mau Pak kalau nyeting ke situ, Pak, gitu. Iso, Pak. Settingan ini di copy, Pak. Iso caranya. Caranya ini tak jadi caranya. Berarti untuk gini kok kita hanya cuma ganti IP sama jenenge doa. Router Surabaya, router SBY, router JKT Jakarta maksudnya, router mana itu ya. Ini kan router IKEA. Nanti yang satunya tak ganti nama router teman sampean. Cara ngopinya gini, Mas. Ini belum routing ya. Habis di copy nanti tak routing kan. Ini cuman router connect internet, klien dapat IP otomatis kayak DHCP mang, terus klien iso internetan. Nah, ketika Anda dapat tugas, Pak, kalau ini dikekek nyeting 5 router, Pak. Maksud balen-balen nih, Pak. Enggak, copy ini. Ngopi ini bukan klik kanan send to, bukan gitu ya. Di copy settingan nih. Caranya gini, Mas. Caranya macam-macam. Ada 2 cara, Mas. Yang pertama di backup, caranya gini. Masuk ke file, klik menu backup. Cara yang pertama. Kalau backup, Anda harus nge-restart tapi. Terus filenya nggak bisa dibaca. Saya kasih contoh ya. Tak klik backup. Kasih nama misalkan ya. BCK backup R IKEA. Contoh, Mas. Namanya terserah sampean. Ini contoh. Kalau Anda pengen supaya file backupnya ini nggak bisa dibuka orang sembarangan, password. Cara nih, Pak. Tapi ojo lali passwordnya ya. Enggak lali. Oh, BB ini. Lali. Ini ya, pilih yang ini passwordnya. Pilih RC4 boleh, AS boleh. Terus kalian pakai password. Minimal 8 karakter. Ya, kombinasi. Ini biasa nih, kombinasi huruf besar, huruf kecil. Berhubungi gaya latihan. Bahasa password ya. Gitu, tahu daripada lali meneh aku ya. Don't encrypt. Modalnya password 8 kali password. Yang isi mek ngono tok kok. Wis. Kalau sudah, Mas, klik backup. Nah, nanti di sini muncul satu file jenenge iku mang. Nek kanan ndukur, nang tengah nang nisor. File jenenge backup. Iki, Mas, jenenge iki. File iki gak dibuka. Buktinya mana? Oke. Saya masuk ke download ini ya. Oke. Tak drag and drop, Mas. Caranya juga gampang. Iki cilik nong ini, Mas. Arno ini, Mas, perhatikan. Ini tak rekam. Iki geret ini, seret. Tokno, digeret, di drag and drop, lepasan. Ada satu file namanya ini, Mas. Iki nek sampean buka gak iso. Muncul ini. Oh, gak dibuka. Nek sampean pekso, yang belakang diperhatikan ojo ngomong ae ya. Nek sampean paksa iki muncul ngene Mas, sepurane. Klik kanan, tak buka gawe notepad plus. Muncul ngene. Gini, kasih diwaca. Apakah ini jelek, Pak? Apakah ini enggak recommended gitu? Enggak. Semuanya itu ada plus minusnya. Plus minusnya. Oke ya, lanjut. Cara yang pertama ya, cara yang kedua gini, Mas. Saya masuk ke new terminal. Di sini ada ketik perintah ini, huruf kecil, tetap ekspor. Tolong bedakan antara ekspor sama impor. Biasanya orang bingung. Sing bener iku ekspor apa impor, Rek? Tak jawab, jangan lapo di sini sampean, jangan lapo. Enggak, aku jangan ngelebono teko njopo nang penjero. Iku berarti diimpor. Ojo keliru, Pak. Kadang-kadang bingung iki barang impor iki, Pak. Bener ini barang impor. Barang apa? Barang ekspor. Berarti lokal iki barang ekspor. Gitu ya. Berhubung ini kita mau dari dalam keluar, berarti diekspor. Ini Pak saya buat ini, Pak. Keripik babi, Pak, diekspor. Nah, berarti teko jero nang njobo. Diekspor.
ekspor filenya jenenge apa? Misalnya sampe jenenge router Ihya. Misalnya ya. Enter. Cepat enggak proses untuk mengekspor itu bergantung dua hal. Satu, spek router Anda. Nek router murah ya rada suwe. Nomor dua, seberapa kompleks settingan sampean. Nek settingannya wake ya sepurane Pak ya sing sabar ya. Nek settingannya mek titik lagi mau cepet. Hasilnya di mana Pak nanti Pak? Hasilnya itu ada di menu file ini Pak. Nah, kalau udah muncul promnya seperti ini berarti udah selesai. Kita lihat filenya di sini. Klik file, ada file namanya R-Ihya. Di file kita cari R-Ihya. R-Ihya, scroll, mie ayam. Ini loh R-Ihya. Kalau yang backup tadi extensionnya titik backup. Nama file titik backup. Kalau yang ini kalau pakai ekspor, extensionnya nama file titik RSC. RSC itu resource script, router script. Cara bukanya gini Mas. Caranya macam-macam. Kalau saya tinggal drag and drop, ini cepet deh. Ini tinggal klik Mas, sampean geret do my dokumen, do flash di sampean, do my komputer sembarang wis. Geret ini nih. Nah, ini bisa dibuka. Cara bukanya gini Mas. Klik kanan, edit with Notepad++. Di sini Anda bisa nyontek settingan nih. Gitu ya, beres ya. Wis. Sekarang nanti kita menggunakan impor aja ya, ekspor-impor ya. Filenya nanti saya impor yang file ini Mas. Ini R-Ihya tak impor ke situ, ke router satunya ya. Ini udah beres ya. Berarti di router Anda nanti minimal itu harus ada 5. Ada 5. 1, dikasih nama routernya, nama Anda. 2, disetting DHCP client ya. DHCP client tadi lo yang ini lo IP DHCP client. Yang ketiga, interface-nya dikasih keterangan ya. Yang keempat, pastikan internet gateway-nya disetting. Di sini Mas, IP firewall internet gateway. Nanti itu Mas disetting. Yang terakhir, routing-nya disetting, static routing. Ini belum static routing, Pak. Oke. Sekarang kita copy dulu filenya ya. Sorry. Kalau untuk nutup semuanya ini tinggal gini Mas, session close all windows. Kalau mau keluar ya session disconnect, keluar dari program, balik lagi ke Winbox ya. Kalau exit, Winbox-nya nutup tambahnya. Udah ini beres. Sekarang kita pindah ke router kedua. Ini router yang kedua ya, diperhatikan ini router yang kedua dikosong, golongan settingan nih. Kabel sampean ini sampai tacepin ke Ether 2. Pastikan LED-nya nyala. Nah, nyala kan? Anda lihat. Kalau LED-nya udah nyala, kabel internet cepno, kabel internet deh. Ini ya, ini kabel internet Mas, tapno. Ingat tugas ini adalah berpasangan. Kalau diingat-ingat, tugas ini berpasangan ya. Oke. Iya, nyala dua-duanya ya. Langkah berikutnya adalah kita setting di Winbox. Di refresh dulu Mas, di refresh. Sampean kalau mau nyeting pakai Winbox, tolong IP-nya nggak usah diisi, ya. Ada yang bilang Pak dikasih IP 192.168, enggak, IP-nya dikosongin. Loh Pak, terusnya jaringan butuh IP Pak, enggak, nanti yang ngasih IP router Anda melalui DHCP server. Kalau mau nyeting mikrotik, lo berarti nyeting mikrotik Pak. Loh, iya, dipakai IP, nggak usah IP. Sampai nyetingnya pakai MAC address. Ini loh Mas, MAC address ini loh Mas ya. Anda klik ini Mas, MAC-nya. Ya, ini sudah saya rekam. Username-nya admin, password-nya kosong. Kalau itu admin 1. Ya, ini password-nya kosong ini, nyar. Enter boleh, klik connect boleh, Mas. Yes. Kita lihat Mas, perhatikan. Klik IP address, kosong ya. Pak, mohon maaf tadi katanya mau diajari cara ngopi config, Pak. Caranya gini Mas, perhatikan. Sampai tadi nyemedun di flash disk Pak, tembriki Pak, enten settingan ini konco kula Pak. Saya kemarin udah nyeting Pak, sudah sampai static routing Pak. Mau aku baleni meneh Pak. Sampai nek gak pengin baleni meneh, kadung akeh settingane. Saran saya di backup atau di ekspor. Cek gak baleni meneh, mbok meneh nek sampean wis gak apa-apa wis baleni cek tambah pinter tambah hafal, monggo gak apa-apa. Langkah berikutnya, kalau filenya sudah punya loh Mas.
Sampai kecil ini Mas, filenya ukurannya cuma 1 kilo Pak, ukurannya 1 kilo Pak. Gedean game sampean. Ya. Filenya 1 kilo. Isinya settingan, bukan game. Isinya settingan. Caranya ini Mas, ini diklik Mas, sampean klik, sampean tahan, klik kiri tahan, sampean geret, sampean lebok njero ini winbox. Lebokno winbox ini. Wis sembarang pojok kene oleh lho, sembarang mau lebok area kosong iki lho Mas. Klek ini. Cepet lambat ya tergantung loro. Siji spek router sampean. Router kalau larang Pak, dual core Pak. Ya cepet nek dual core Pak. Iki durung dual core. Nomor loro, seberapa kompleks settingan sampean. Nek settingan sampean mek pirang baris iki. Settingan sampean niku misalkan cuman berapa baris iki? 30 baris ya cepet Mas. Tapi nek settingan sampean lebih dari itu ya suwe. Ya. Anda kalau pinter nyeting Mas, sampean bisa buka jasa di Shopee Mas. Saya buka Shopee, marketplace Shopee, kasih tahu pengen ya. Mulai sekarang nyoba, Pak kalau betul paham nanti sharing sama saya. Barangkali ada yang orang pesen di remote bisa. Harga paling murah ya tergantung wong ya. Oh, sing 1.000 ono, petang 1.000 ya ono. Gitu. Kalau di Facebook, orang yang jualan settingan mikrotik yang terkenal itu Buananet itu, Pak. Itu terkenal. Nah, kasih tahu pengen supaya tahu ya. Sebentar. Di sini ada ketik gini, Mas. Setting mikrotik. Enter, Mas. Sampean barangkali punya usaha, punya toko, punya warkop, punya kafe, punya gedung. Kalau ini betul paham Pak, mikrotik itu bahasanya sakit Pak. Ini nyetingnya betul paham. Sampean bisa menggunakan jasa setting mikrotik. Pak. Di Topet ono, Shopee ono, ya. Regani macam-macam. Ada yang orang menjual jasa plus pengadaan barangnya. Berarti Anda misalkan aku pengen wifi, omaku ono wifi ini misalkan. Terus hati lah, ya bisa ya. Nah, iki lemot ya. Nah, di Facebook itu jenenge PBNet, Buananet. Buananet. Nah, iki mau loh. Ah, Buananet Pebun nama inisialnya. Buananet Pebun. Ini soalnya kalau saya pakai wifi-nya sini cepet, cuman nanti kameranya putus. Di sinilah ya prosesnya lama ya, Mas. Aduh. Sebentar. Ini ya, rihya.rsj ya. Ini saya rekam lagi, saya ingatkan lagi ini silakan bukan di follow ini ya, di apa namanya? Diikuti ya, teman. Sama lihat di Shopee inilah ya, ketik aja setting mikrotik, sampai delok angkine. Kira-kira sampean iso enggak auto login? Kira-kira sampean iso enggak nyeting-nyeting kelingin iki PPOE. Gitu. Full setting, voucher, hotspot, PPOE, server, office, cafe, LB itu load balance ya. Macam-macam lah. Open class 100.000, full setting, full setting. Ini ya filenya Mas ya. Terus kalau kita mau mengimpor, ini kan belum ada IP-nya ya, perhatikan. Ini belum ada IP-nya ya. Ya, ini belum ada IP-nya ya. Sekarang kita impor Mas. Caranya gini Mas. New terminal, ketik Mas, impor. Nama filenya apa tadi? File rihya. Oke ya, enter. Klikkan dulu Pak, enter. Bentar, saya ulangi lagi. Impor file rihya. Enter. Tunggu. Kalau pakai impor Mas, kita nggak pakai ngerestart. Ya. Kalau sudah seperti ini, Mas, kita lihat settingannya sekarang, Mas. Kita lihat settingannya. Pertama adalah nama rootnya udah berubah, Mas. System identity. Ini rihya diganti, Mas ya, menjadi misalkan ulum, misalkan Mas. Ya, tak kasih tahu dulu, nanti ngejakannya nanti atau besok nggak apa-apa lah. ulum, nama teman sampean. Terus klik apply, oke. Pak, absen saya bukan 50, Pak. Oke, IP address. Ini kan ya 50 kan diganti Pak.
Misalkan absen sampean 70 misalnya. Klik apply, nanti otomatis berubah di sini, Mas. Oke, beres. Apakah routernya bisa connect internet, Pak? Bisa, sudah nih, sudah connect internet. Kita lihat lah. Kita ping ke huruf kecil, Mas, huruf kecil. Ping google.com. Nggak harus Google, terserah pean. Oh nih, beres. Kalau sudah, sekarang kita coba. Apakah kliennya connect internet, Pak? Berhubung. Ingat, Anda kalau mengcopy seperti ini, sampai jangan serta-merta langsung percaya gini ya. Wis tak ganti kok 70. Bukan ini, bukan hanya ini ya. Anda harus ganti yang ini, Mas. IP pool. Ini ada ganti kan masih 50. Diganti. 70. Absen sampean ya, contoh ya, 70. Klik apply, oke. Tidak hanya itu, ini diganti, Mas. IP DHCP server network. Ini kan masih 50. Biasanya arah-arah itu mari di copy. Pak, ini kok IP-nya beda loh, Pak. IP udah diganti. Sampun, Pak, Luli. IP address liane. Mboten mek niku tok, Pak, kurang. Ingat-ingat ya, yang diganti adalah yang di sini, address 1 ya. Yang kedua ada di sini, Mas, IP pool. Diganti kabeh, Pak. Ya ndak lah, diganti sing tengah mah lho, sing 50 dari 70. Terus di sini IP DHCP server di network. IP DHCP server terus network. Ini kan 50, Anda double klik, Anda ganti, Mas. Sesuai dengan absen Anda. 70, Pak. Iya, sudah. Klik apply, oke. Sudah. Sekarang dicoba di sini network, klik kanan, disable, enable. Kita tunggu sebentar, identifying, dia minta IP, dapat IP, kita klik yes. Kita klik kanan, status, kita lihat internet, sudah connect internet ini. Detail, loh 70 IP ini. Lah kalau sudah, sekarang kita routing, Mas. Cara ngeroutingnya gini, Mas. Cara ngeroutingnya itu sama ini ya. Itu kan 50 ya. Di situ tadi 192, 108, 50. Di sini 192, 170. Kalau saya ping langsung, Mas. Ini Anda perhatikan before dan afternya. Sebelum di routing sama sesudah di routing. Saya ping. Ping spasi IP-nya situ. 192, 168, sorry. 168, 50.1. Replay. Kenapa replay? Kira-kira kenapa replay? Karena kenapa replay kira-kira? Ini kan seharusnya nggak replay kan? Kenapa replay kira-kira? Ini IP-nya berapa? Oh ini ya, kita matikan dulu ya WiFi-nya ya. WiFi-nya kita matikan. Dari sini aja dulu. Oke ya, kita coba lagi. CLS kita bersihkan layarnya. Kita buka lagi CMD ping 192, 168, 50.1. Ini replay. Kira-kira replaynya kenapa? Replaynya kenapa kira-kira? Ada yang tahu kira-kira kenapa replaynya? Sum, new terminal, ping. Saya ping ke komputer sampean berapa IP-nya? Komputer sampean 192, 168, 50 titik. Komputer. Bukannya 51. Komputer sampean dapat IP berapa? Cara melihat IP di komputer, Mas. Perhatikan cara melihat IP di komputer supaya nanti pas ngerjakan tugasnya nggak bingung. WinR, menu run, ncpa.jpl. Terus Anda klik kanan, Mas. Landcard Anda ya. Landcard Anda di komputer Anda klik kanan, status, detail. Ini loh Mas IP-nya, Mas. Kalau saya 192, 168, 70, 254. 253. Oh, berapa? 192 titik 253 kita enter. Anda lihat di sini. Kan nggak bisa ya? Oh, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Soalnya belum di routing. Sekarang saya routing, tapi pakai static routing. Caranya gini, Mas. Sampai juga nyeting ya. Buka Winbox. Silakan, buka Winbox bareng-bareng. Caranya buka Winbox. Ayo. Anda buka Winbox, masuk ke, perhatikan yang lain. Buka Winbox, masuk ke Neckbar. Tab Neckbar. Anda refresh, pastikan di sini muncul. Sudah muncul apa belum? Anda klik Mac-nya. Admin. Username-nya admin, password-nya 1 sampean.
Kalau saya nggak ada passwordnya. Sudah? Kalau sudah, sekarang coba Anda masuk ke IP route. Ingat ya, cara setting static routing IP route. Diperhatikan supaya paham. Bun? Ada berapa baris sampean? 3. Saya juga ada 3 ya. Sebelum saya routing, sebelum kita routing, ini saya ngeping ke komputer sampean nggak bisa ini, loh. Nggak bisa kan ya? Sekarang kita routing ya, kita coba. Kita routing. Bentar, ini baterainya mau habis. Oke. Caranya gini, Mas. Klik add. Add ini tanda plus ini, Mas. Di situ kan ada DSC address, Mas. DSC address itu tolong Anda isi IP saya. Kalau saya tak isi IP sampean, diinget ya. IP apa, Pak? Subnet addressnya, diinget subnet addressnya. Berarti 192.168.50 kan sampean? .0/24. Kalau sampean berarti Anda ketik 192.168.70.0/24. Tolong diingat-ingat ya, DST address itu yang dimasukkan adalah alamat subnet network tujuan ya. Alamat subnet network tujuan. Yang belakang diperhatikan, ojo menengahi. DST address itu dimasukkan alamat subnet atau alamat network tujuan ya. Gateway-nya diisi IP komputer lawannya, contoh. Gateway-nya berarti router saya itu kalau mau ke sampean kan melewati ether 1 saya ini ya. Ether 1 saya berapa IP-nya? Router saya ini loh, kalau mau keluar itu kan melalui ether 1. Kita lihat di sini, Mas, IP DHCP client ether 1 saya itu IP-nya 172.16.50.25 245. Kalau saya tinggal double klik, Mas, di copy, Mas, masuk status, di copy ini loh. Nah, klik kanan copy. Ini ya, double klik masuk ke status. Anda blok ini. Copy, Ctrl C, Mas. Oke. Tempelin sini, Mas. Paste. Terus klik apply. Ya. Sudah? Sudah? Oke, pastikan, ingat, pastikan di sini, Mas, statusnya tidak boleh seperti ini, Mas. Unreachable, berarti salah. Ingat-ingat. Kalau statusnya unreachable berarti salah. Saya harus memasukkan gateway Anda. Kita lihat berapa IP sampean ether satunya. Berapa? Jadi gini, Mas, cara melihat IP gateway di sini, Mas. Perhatikan yang lain. IP DHCP client 10.10.24.2. Kalau saya masukkan di sini, Mas. 10.10.24.2. Terus klik apply. Pastikan di sini tidak boleh unreachable, harus reachable. Sampai berapa? 10.10.9.0. Kok 0? Bukan 0 lah. 10.10. 10.10.9.9. Yang di sini loh ya, IP DHCP client. 10.10. Terus 9.9.24. Ya, itu tulis. Nggak usah 24. Nggak usah asal 24, langsung aja 10.10.9 titik berapa. Routernya, kliennya, pastikan kliennya dapat IP dari router Anda, Bang, ya. Di routernya diaktifkan internet gateway sama DHCP server. Kita lihat lagi di routernya, klik admin, nggak pakai password. IP DHCP client 10.10 ini ya. Oke, 10.10.10.242. IP route tadi berapa, Mas? 10.10.9. 9.1 coba ya. Nggak mau, sebentar. Selama di sini nggak reachable, nggak mau, harus reachable.
10.10.10.24.2 10.10.10.24.1. Oke. Berarti yang dimasukkan adalah di situ yang Anda masukkan adalah 10.10.9.1. Klik apply. Udah ya. Berarti yang lain nanti ketika Anda kerjakan di sini yang Anda masukkan adalah kalau misalkan Mas perhatikan, kalau misalkan Anda di DHCP client dapat IP 10.10 nomor PC misalkan 2, 10.10.2 atau di nomor 9, 10.10.9 ini kan ya. Yang Anda masukkan di gateway, cara ngelihatnya gini Mas. Anda double klik, Anda masuk ke status, Anda lihat di gateway. Ini loh Mas. Ini kan belakangnya 1 ya. Maka di sini setting 1. Gitu. Kalau sudah seperti ini, klik apply. Kalau sudah seperti ini, klik OK ya. Sebelum dicoba melalui klien, pastikan di ping dulu ya. Contoh, pakai contoh. New terminal, saya akan ngeping ke komputer Anda yang Ether 2. Ping 192.168.50.1. Yang Ether 2-nya dia ya. Enter. Di sini harus replay. Replay ya, ini router ya. Terus saya akan ngeping ke IP-nya komputer Anda, tapi dari sini 50.253 ya. Komputer tadi loh. 253. Enter. Bener nggak 253? Cara ngelihat IP-nya klien, Mas. Cara ngelihat IP-nya klien masuk ke sini, klik kanan, status, detail. Berapa IP-nya kira-kira? Ini ya. WinAir ncpa.jpl. Klik kanan, status, detail. Yang IPv4 address. Berapa? 192.168.50.253 ini ya. 50.25. Tapi di sini artinya RTO kan, request timeout kan. Kalau RTO, kemungkinan di komputernya firewall-nya aktif. Sekarang Anda matikan firewall-nya. Tahu caranya di pojok kanan bawah itu ada gambar komputer. Soalnya situ Windows 7 soalnya. Klik kanan, open and network sharing. Open and network sharing. Klik, udah. Di sebelah kiri itu ada pilihan bawah, sebelah kiri bawah, firewall. Ada nggak? Windows firewall. Diklik. Diklik sudah. Di situ nyala apa? Merah apa hijau? Merah. Kalau merah seharusnya di sini bisa. Nggak RTO, harus replay. Ini kan masih RTO kan ya? Oke, sebentar. Bener ya IP-nya ya ini ya, 192.168.50.253 ya. Bener ya? Oke, kita lihat lagi di IP route 192.50.3. Oke, sebentar. Oke, kita setting seperti ini. TCP address kita masukkan network tujuan ya. Gateway-nya kita masukkan gateway yang ada di interface yang mengarah ke internet. Kita double klik, kita masuk ke status, kita lihat gateway-nya ini 24.2 ya. Gateway-nya 24.1 kita masukkan ke sini, terus kita klik apply. Oke. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita cek lagi di sini, kita ngeping ke PC network yang lain. Oke, ini sudah connect. Ya, demikianlah tutorial cara setting static routing di router Mikrotik ya. Semoga bermanfaat. Jika ada yang masih belum paham, silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.